Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait goal setting teori. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Dinda Putri, dengan NIM akhir 061. Kemudian ada Aura Azarin dengan NIM akhir 178. Dan juga ada Yosua Frederick dengan NIM akhir 180. Yang pertama terkait konsep dari goal setting teori. Jadi, goal setting teori ini teori yang pertama kali dipopulerkan oleh Edwin Locke pada tahun 1968 dalam studinya yang berjudul Toward a Theory of Task Motivation and Incentive. Kemudian pada tahun 1990 kembali dipopulerkan oleh Edwin Locke bersama dengan Gary Latham dalam buku mereka yang berjudul A Theory of Goal Setting and Task Performance. Jadi tujuan dalam teori ini itu didefinisikan sebagai objek atau tujuan dari suatu tindakan. Teori ini juga mengklaim bahwa tujuan yang ditentukan itu berfungsi sebagai pemicu dari kinerja. Dalam penelitian yang ditemukan oleh Latham, individu yang memiliki tujuan spesifik, menantang, tetapi dapat dicapai itu memiliki kinerja yang lebih baik daripada mereka yang menetapkan tujuan, tapi tidak jelas, atau mereka yang tidak menetapkan tujuan sama sekali. Jadi, penetap adanya penetapan tujuan ini akan membuat individu itu termotivasi berjuang untuk menuju sasaran karena adanya proses psikologis pengaturan diri, seperti adanya komitmen pada tujuan dan juga keyakinan diri. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai proses goal setting teori dalam mempengaruhi kinerja. Yang pertama itu direktif atau penentu arah. Goal setting itu berfungsi sebagai penentu tujuan seseorang untuk dicapai sehingga usaha dan perhatian individu akan secara langsung mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian adalah pemberi energi. Maksudnya di sini adalah goal setting itu kayak memberi semacam energi atau dorongan kepada seseorang untuk berusaha sehingga seseorang itu akan berusaha lebih keras untuk mencapai tujuannya. Nah, karena fungsi persisten. Maksudnya fungsi persistennya adalah fungsi berulang-ulang. Jadi goal setting itu memotivasi orang secara tidak langsung untuk tidak putus asa sehingga mereka akan melakukan upaya berulang-ulang untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, ada 5 unsur goal setting teori. Yang pertama yaitu clarity atau kejelasan, di mana tujuan itu harus spesifik dan mudah dipahami. Karena semakin jelas tujuan, maka semakin mudah kita untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi hambatan. Yang kedua ada challenge atau tantangan, yaitu tujuan harus menantang namun realistis. Karena tantangan mendorong individu untuk berupaya lebih keras dan mengembangkan keterampilan. Lalu selanjutnya ada komitmen, yaitu individu harus merasa berkomitmen dengan suatu tujuan karena komitmen menunjukkan bahwa mereka mendukung tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini penting untuk melacak kemajuan dan memberikan informasi tentang kinerja. Hal ini membantu individu membuat penyesuaian dan tetap pada jalurnya. Yang kelima ada task complexity atau kompleksitas tugas, yang dimana tujuan itu harus cukup kompleks agar menantang, tetapi tidak terlalu rumit sehingga sulit dicapai. Selanjutnya yaitu manfaat dari goal setting theory. Yang pertama itu akan meningkatkan motivasi, di mana dengan adanya penetapan tujuan yang jelas dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya tujuan yang spesifik, individu itu dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam memprioritaskan pekerjaan atau tugas mereka. Yang ketiga yaitu menyediakan panduan yang jelas. Dengan tujuan yang ditetapkan dengan baik, memberikan arahan yang jelas dalam melakukan suatu tugas. Yang keempat yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan tujuan yang spesifik dan terukur, individu itu dapat lebih fokus dalam pekerjaannya, yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih efisien dan produktif karena mereka tahu persis apa yang akan dituju. Yang terakhir yaitu memperkuat komitmen. Jadi ketika seseorang memiliki tujuan yang telah ditetapkan dan komitmen pada tujuan tersebut, mereka ini akan cenderung bekerja lebih konsisten dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, selain manfaat atau kelebihan, goal setting teori memiliki kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, jika tujuan tersebut terlalu sulit, maka akan menimbulkan stres atau frustasi berlebihan. Yang kedua, kurangnya feedback akan membuat motivasi menurun. Yang ketiga, jika karyawan tidak ikut serta menentukan tujuan, maka komitmen pun akan menurun. Yang keempat, tidak semua orang cocok dengan tujuan ditentukan dari luar. Dan yang terakhir, dapat mendorong perilaku tidak etis jika hanya fokus pada pencapaian, contohnya seperti manipulasi data. Terakhir, di sini kami akan menjelaskan mengenai studi kasus dan penyelesaian. Studi kasusnya saya ngambil dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
ini merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi. Berdasarkan data SSGI atau Survei Status Gizi Indonesia, prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai di atas 30%. Jauh dari target nasional penurunan stunting sebesar 14% pada 2024. Faktor penyebabnya itu yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya pemahaman gizi ibu hamil dan menyusui, pola asuh yang kurang tepat, kurangnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, dan keterbatasan tenaga gizi tingkat desa, serta minimnya keterlibatan tokoh masyarakat dan agama dalam intervensi gizi. Penyelesaiannya aku pakai cara yang aku jelaskan tadi sebelumnya di materi yang proses bagaimana goal setting mempengaruhi kinerja. Itu ada 3 cara, ya: direktif, pemberian energi, dan fungsi persisten. Nah, kalau dari direktif ini, gitu kita tuh kayak menentukan tujuan spesifik untuk desa di Lombok Timur itu. Dengan ini tujuannya menurunkan prevalensi stunting di Lombok Timur dari 30% menjadi 20% dalam perkiraan waktu 18 bulan melalui pendekatan intervensi gizi spesifik dan sensitif di beberapa desa prioritas. Yang kedua, dari proses pemberian energi, ini tuh kita kayak meningkatkan motivasi dari warga-warga desa di Lombok Timur dan juga melibatkan stakeholder. Nah, untuk yang meningkatkan motivasi itu kita bisa memberikan insentif. Jadi kayak pemerintah daerah itu mengusahakan agar desa di Kabupaten Lombok Timur termotivasi untuk mengatasi masalah stunting dengan memberikan insentif dana desa tambahan bagi desa-desa yang kekurangan akses untuk infrastruktur sanitasi. Yang kedua, ada pemberdayaan kader posyandu dan KPM atau kader pembangunan manusia. Pemerintah daerah juga bisa melibatkan para kader untuk membantu membimbing masyarakat Kabupaten Lombok Timur dalam meningkatkan pengetahuan mereka mengenai stunting dengan cara kader dilatih dengan baik secara intensif terkait edukasi pola pemberian makan bayi dan anak, yang nantinya mereka akan memberikan edukasi ini kepada ibu di desa Kabupaten Lombok Timur. Kader juga diberi alat bantu visual seperti flipchart atau kartu edukasi gizi dan modul komunikasi efektif untuk mempermudah edukasi. Dan yang terakhir nih, fungsi apa persisten dari yang komponen terakhir itu menumbuhkan ketekunan dan konsistensi. Supaya setiap desa bisa lebih baik dalam hal stunting, itu diperlukan kekonsistenan usaha dari setiap desa di Kabupaten Lombok Timur. Untuk menumbuhkan kekonsistenan dan ketekunan dari setiap desa, itu dapat dilakukan kegiatan yang membantu desa tetap konsisten seperti monitoring dan evaluasi rutin dengan berbagai perangkat desa dan tenaga kesehatan. Jadi, setiap bulan itu desa mengadakan forum pemantauan gizi anak yang melibatkan posyandu, bidan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan camat. Dan juga data dari stunting yang ada di desa ditampilkan dalam papan gizi desa yang transparan dan dilaporkan ke dinas kesehatan secara rutin setiap bulan. Dan terakhir adalah pemberian umpan balik. Jadi dinas kesehatan melakukan supervisi dan memberikan umpan balik langsung ke desa-desa yang stagnan, dan dinas kesehatan melakukan revisi strategi jika desa suatu desa di Kabupaten Lombok Timur itu gagal mencapai indikator. Jadi kayak dikasih semacam revisi strategi dan nasihat supaya desa itu bisa lebih baik lagi untuk menyelesaikan masalah stunting di tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap teman-teman semua memahami apa yang kami bahas di sini. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih.